Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Den Pram Mode Vlog. Hai dok. I'll be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place alone. Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take the dive. Nights only begun, don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done? Oke guys, jadi di video kali ini gua bakalan ngasih tahu ke kalian tutorial gimana sih caranya belajar naik motor kopling. Oke, sebelumnya gua mau ngasih tahu part-part apa aja sih yang harus kalian ketahui sebelum belajar motor kopling itu. Yang pertama, ada kopling, ya kan, namanya juga motor kopling. Dan gas, dan juga tuas persneleng. Oke, dan nggak kalah penting juga ada rem depan di sebelah kanan dan rem belakang di sebelah bawah kaki kanan. Oke, kalian hafalin dulu itu ya. Dan kalau kalian mau masukin gigi itu nggak usahain sih, emang harus tuas koplingnya itu harus ditekan, lalu baru kalian masukin gigi. Nah, untuk gigi satu itu ke bawah diinjak aja, dan untuk gigi 2 dan seterusnya itu kalian congkel ke atas. Di untuk gigi 2, 3, 4, 5, 6 kalian congkel ke atas, didorong ke atas gini. Dan kalau mau nurunin ya tinggal diturunin aja, didorong ke bawah sampai gigi 1, udah gitu aja sih. Dan kalau mau netralin itu, misalnya ini kan dari gigi 1 nih, ya kan. Ntar gue hidupin motornya ya. Nah, ini kan dari gigi 1 nih. Nah, lihat indikator gearnya. Gigi 1 kan. Kalau kalian mau netralin, tinggal congkel aja setengah. Tapi jangan lupa koplingnya ditekan, oke? Congkel setengah sampai kerasa bunyi tek. Nah, itu udah ke netral. Kan, netral kan? Ini indikatornya. Dan kalau dari gigi 2, ini kan dari gigi 2. Itu kalian mau netralin, tinggal dorong aja ke bawah, diinjak setengah juga sama kayak tadi. Sampai tek. Nah, udah netral kan? Dan bagi yang nggak ada gear indicator nih ya, nggak usah bingung, karena pasti setiap motor kopling ada indikator netralnya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat itu cuman kalian lagi ada di gear berapa. Misalnya kalian ada di gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, atau sampai gigi 6. Bagi yang nggak ada gear indicatornya, gear indicator itu untuk ngasih tahu lah kalian ada di gigi berapa. Dan bagi yang nggak punya ya nggak perlu bingung, soalnya pasti ada indikator netralnya. Jadi kalau kalian dari gigi 1 kalian udah kerasa mentok, nah ini kalau mentok ini udah nggak bisa diinjek lagi nih, berarti udah gigi 1 nih. Kalian tinggal congkel setengah, set, indikator kalian pasti akan hidup, indikator netralnya. Nah, itu. Dan kalau biasanya di motor-motor lain itu, misal motor naked kayak Fiction atau CB dan lain-lain itulah, kan biasanya ada yang tuas persnelengnya itu 2 gini kan, depan dan di belakang. Itu kalian juga nggak usah bingung, karena itu intinya sama aja. Kalau motor sport kayak gini yang cuman ada satu tuas persneleng ini, gigi satunya kalian tekan ke bawah, terus gigi 2 sampai seterusnya itu kalian naikin ke atas. Sedangkan untuk yang tuas persnelengnya ada 2, gigi satunya kalian injek ke bawah, dan gigi 2, 3, 4, 5 nya kalian dorong
yang belakang ini. Jadi intinya sama aja sih. Oke, jadi itu yang harus kalian tahu kalau mau belajar motor kopling. Dan sekarang masuk ke prakteknya, oke. Yang pertama kalian harus lakuin, naik dulu motornya, hidupin stop kontaknya. Dan bagi kalian yang motornya ada engine kill switch yang di sebelah sini itu kalian onin dulu. Jadi tekan aja ke bawah untuk onin, karena di Honda CBR ini kebanyakan dari Honda nggak ada engine kill switch-nya untuk 150 cc dan ke bawah, jadi tinggal langsung starter aja. Tapi kalau yang untuk Yamaha R15, GSX atau motor-motor lain yang ada engine kill switch-nya itu kalian onin dulu, baru setelah itu di starter. Jangan lupa juga untuk starter usahain posisi di netral, oke? Dan kalau kalian dari gigi 1 itu motor nggak akan nyala, walaupun udah kalian starter nggak bakalan nyala. Caranya gimana kalau ingin nyala di gigi 1 atau gigi 2? Tuas kopling harus kalian tekan dan baru mesinnya bisa nyala gitu. Karena kalau tuas kopling kalian tekan, walaupun kalian berada di gigi berapapun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau tuas kopling kalian tekan, itu artinya kalian udah netral. Paham nggak? Paham kan? Jadi usahain kalau mau ngidupin mesin harus dalam kondisi netral. Oke, sekarang seperti yang kalian tahu, kalian pasti udah dapet kan teori-teori soal motor kopling. Kalau mau jalan pasti tekan tuas kopling, habis itu gas ditambahin perlahan, ditarik pelan-pelan, dan tuas kopling juga dilepasin pelan-pelan. Pokoknya diimbangin lah. Itu kan teori yang kalian dapat selama ini. Nah itu bener. Cuman ada tambahan lagi dari gua, yang kadang kalau kalian lihat video-video ataupun diajari orang, itu mungkin hanya seperti itu aja diajarinya. Cuman ada sedikit tambahan dari gua. Kalian dapetin dulu deh feel soal jarak main kopling ini. Jadi ada yang jarak main koplingnya itu jauh, jadi segini aja udah netral, dan ada yang jarak koplingnya itu ditarik segini. Jadi ada, kelihatan nggak? Ada yang segini aja udah kopling, dan ada juga yang harus lebih dalam lagi baru bisa kalian untuk ganti gigi. Nah saran gua, kalian cari dulu motor yang kalian naikin itu seberapa tuas koplingnya, supaya nanti waktu belajar motornya nggak mati. Dan kalian, saran gua, kalau yang segini aja udah bisa untuk pindah gigi, saran gua jangan sampai ditekan terlalu dalam gini. Oke, jadi kalau segini aja udah, nggak perlu sampai segini. Karena apa? Karena nih, kalau kalian sampai segini ya, sampai full gini, kalian udah mulai buka gas, gitu. Dan kalian lepasin koplingnya perlahan-lahan. Padahal kopling kalian itu di segini aja udah hilang. Jadi kalau kalian tekan segini dan kalian tambahin gas perlahan, itu motor bakalan gereng, di RPM-nya agak tinggi. Kayak gini deh contohnya. Nih ya, kalian tarik tuas kopling, masukin gigi 1. Lalu seperti yang gua bilang tadi, kalau terlalu segini kalian udah nambah gas, nah itu nanti gasnya bakal kegedean. Nah kan, padahal belum jalan ini. Nah ini nanti kalian bakal mati. Nah bakalan mati gitu sih motornya, karena gasnya terlalu besar. Sedangkan kalian kira kalian udah ngimbangin antara kopling dengan gas, padahal kopling kalian tuh jarak mainnya segini. Jadi kalau kalian udah tarik sampai full dan kalian udah kasih gas, itu salah bro. Kenapa salah? Karena yang gue bilang tadi, gasnya bakalan kebesaran. Jadi yang pertama kalian cari dulu feel-nya dah. Kalau misalnya segini jarak koplingnya, nyari feel-nya itu gimana sih? Kalian cari aja. Kan kalau nggak di kopling nggak bakalan bisa tuh masuk giginya. Kalian cari, soalnya segini ya. Itu kalau udah mulai enteng, nah ini udah mulai enteng, itu berarti segitu jarak koplingnya. Kalian masukin gigi 1, nah kan masuk. Lalu kalian lepas koplingnya secara perlahan sambil digas. Nah itu nanti motor bakalan jalan. Sebenarnya tanpa dikasih gas pun, cuman kopling aja nih, gua nggak pegang gas ya. Nih tangan gua di sini. Kopling cuman kalian lepas, itu motor juga bakalan jalan sob. Nah kan jalan, kan? Motor jalan kan? Tangan gua di sini. Tapi itu kalian nggak bisa ngelepasin full koplingnya. Soalnya kalau kalian lepasin full koplingnya tanpa ngasih gas, itu motor bakalan mati. Kayak gini nih. Nah kan mati. Jadi kalian harus imbangin antara kopling dan gas. Jadi nambahin gasnya itu gimana sih? Jadi nambahin gasnya itu kalian lepas kopling sampai terasa motor jalan, baru kalian kasih gas juga, diimbangin.
Kalau bisa lihat RPM-nya juga sih. Nah kan motor jalan. Kalau kalian mau berhenti, usahain dalam posisi netral. Kalau enggak, misalnya kalian dalam gear 2 ya, ini kan gigi 2. Kalau kalian mau berhenti, kopling harus ditekan dulu, baru kalian berhenti. Setelah itu netralin. Nah, masukan dari gua, setiap kalian mau ganti gigi, setiap kalian mau ngerem, dan setiap kalian mau berhenti, kopling harus ditekan. Oke, biar motornya nggak mati. Dan kalau waktu motornya udah jalan, gua kasih contoh. Waktu motornya udah jalan, usahain kalian ganti giginya itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama juga. Jadi usahain kalau baru pemula di RPM 6.000 sampai 7.000 itu udah ganti gigi. Jadi motor nggak terlalu gereng lah suara mesinnya itu. Jadi kalian juga nggak bakalan kaget. Nah, setiap 5.000 6.000 baru diganti gigi, naikin gitu. Jangan terlalu cepat. Kalau misalnya kalian kan dari gigi 1 nih, terus kalian langsung ganti gigi 2, ganti gigi 3, ganti gigi 4. Nah itu nanti motor kalian nggak bakalan dapat tenaga, alias kopong. Kalau kopong itu dan kalian nggak tarik tuas kopling, motor juga bakalan mati. Kayak gini nih, gigi 3 ya, 4. Nah ini motor kayak gini, kayak tek 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 gitu loh. Ya ternyata nggak mati sih, cuman kasihan aja untuk rantai, persneling, dan bisa-bisa lama-lama rusak juga. Jadi itu ya. Dan gue saranin kalau baru belajar di RPM 5.000 sampai 6.000 lah, kalian ganti gigi biar enak aja. Dan kalau terlalu lama, nanti kalian bakal den gitu. Itu juga nggak baik sih. Kalau sampai limit juga ya nantilah. Kalau kalian udah bisa, itu bakalan dengan sendirinya kalian nggak perlu belajar pun juga bakalan bisa. Yang penting itu stop and go nya. Dan juga waktu di lampu merah kalian nggak perlu panik, soalnya teorinya sama aja sih kayak gitu. Yang penting kalian belajar stop and go nya di jalan sepi dulu aja ya, daripada nanti di lampu merah kalian juga malu sendiri. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga belajar. Cuman kan mengganggu pengendara lain. Dan bisa-bisa kalau kalian diklaksonin terus kalian malu, akhirnya nggak belajar motor kopling lagi deh. Jangan gitu, oke? Dan mungkin itu aja sih. Dan lagi kita ulang dari awal ya. Kalau mungkin video gua tadi terlalu berbelit-belit, kita mulai dari awal. Jadi poin pertama, hidupin dulu kunci kontak, on, engine kill switch kalau ada, starter motornya, tarik tekan tuas kopling, injak tuas persneling ke gigi 1, lalu kopling dan gas tambahin secara bersamaan, perlahan-lahan sampai motornya jalan. Oke. Setelah itu RPM 5.000 7.000 kalian ganti gigi. Kerasa motornya udah, mesinnya kedenger suaranya, kalian ganti gigi lagi. Oke. Dan kalau mau berhenti seperti ini, tekan tuas kopling, rem, turunin gigi. Kalau berhenti total ya turunin ke gigi 1 aja. Lalu seperti tadi juga, nah, imbangin antara kopling dengan gas. Usahain bagi kalian yang baru belajar, mainnya di RPM 6.000 sampai 7.000 aja ya, biar nggak terlalu kaget sih. Nanti lama-kelamaan kalian juga bisa kok. Seperti gua ini juga masih belajar sih sebenarnya. Jadi kalau ada kurang lebihnya gua mohon maaf. Dan kalau ada yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar, karena gua sendiri juga pemula sih. Nah kalau untuk menggok, untuk belok, kan kalian pasti ngerem tuh, rem belakang. Usahain tuas koplingnya itu juga ikut ditekan, tapi nggak perlu ditekan full, cuman cukup segini aja lah, sedikit, separuh gini, itu udah cukup buat imbangin aja lah. Biar kan kalian sambil ngerem,
otomatis kan gas kalian kecil kan, atau bahkan nggak kalian kasih gas. Jadi sambil ditekan tuas koplingnya supaya tenaganya tetap ada, jadi RPM-nya tetap ngisi gitu sih. Nah ini kan mau lampu merah nih, tekan tuas kopling, turunin gigi, itu berhenti deh. Seperti yang gua bilang tadi, kalian nggak perlu panik di lampu merah. Kalian udah netralin, gigi 1, jalan kayak tadi, kopling dan gas seimbangin, udah itu aja sih. Dan kalau misalnya kalian ngelewatin polisi tidur, itu kalian nggak perlu turunin gigi juga, nggak apa-apa sih. Yang penting tuas koplingnya ditarik aja, itu kan sama aja, udah netral kan. Kayak gini nih, kan mau menggok, kalau menggoknya macet, nah ini kan kopling gua taruh setengah, gua tarik setengah supaya tenaganya tetap ada. Oke, bagi kalian yang tanya kalau ditanjakan gimana bang, gua kasih tahu ya. Sebenarnya tadi sih udah gua record, cuman nggak tahu kenapa waktu videonya gua buka ternyata kepotong guys. Udah dapat berapa menit tadi yang kepotong, ya Allah. Tapi ya udahlah, terus buat lagi nih mah demi kalian. Oke. Oke. Bentar ya. Gue cariin jalan tanjakan dulu, oke? Ntar, sabar. Oke, jadi kalau di tanjakan itu sama seperti tadi waktu kalian belajar motor kopling, stop and go-nya. Kan tadi tuas kopling ditarik, terus persneling diinjak, gigi 1 diinjak ke turun ke bawah. Habis itu gas sama kopling diimbangin, kopling dilepas pelan-pelan, gas ditambah sedikit-sedikit, ya kan. Dan kalau di tanjakan itu kalian sambil ngerem. Kenapa? Soalnya kalau nggak ngerem, motor bakalan mundur. Lihat nih, rem gue lepas ya. Nah kan mundur kan motornya. Jadi kalau di tanjakan itu waktu mau jalan, kalian sambil ngerem motor, terserah mau rem belakang atau rem depan. Rem belakang juga bisa kok, cuman gue sih biasanya kalau tanjakan pakai rem depan aja, biar lebih gigit gitu remnya. Setelah itu kalian hidupin mesinnya, kalian tarik tuas kopling. Ingat, dengan catatan rem tetap ditekan ya, supaya nggak mundur ke belakang. Tarik tuas kopling, masukin gigi 1, kopling dilepas perlahan, tapi rem tetap ditahan, oke? Sambil gas dikasih. Nah kalau motor udah mulai kayak, nah ini kan waktu gua lepas kopling sama tambahin gas, motor nih udah mulai agak maju guys. Nah kayak gimana ya, kayak maju ke depan gitu loh motornya itu rasanya. Nanti kalian pasti ngerasain juga sih. Habis itu setelah kopling dilepas pelan-pelan dan gas ditambah sekitar RPM 3000 sampai 4000 lah, kalian boleh itu ngepas rem. Nah di RPM 3000 aja udah cukup kok. Kalian kasih gas sama kopling lepas perlahan sampai RPM 3000, mesin motor udah mulai kedenger kayak gitu. Setelah itu rem kalian lepas perlahan sembari ngelepas kopling sama tambahin gas. Nah alhasil naik deh itu. Dan kalau kalian di jalan turunan gitu, ini tadi kan waktu nanjak, kalau kalian di turunan itu, kalian kalau naik motor kopling nggak perlu risau. Kenapa? Karena motor kopling itu punya engine brake. Nggak hanya motor kopling sih, motor bebek juga punya sih engine brake, tapi kalau matic nggak ada. Jadi engine brake itu apa sih? Nih gua kasih tahu ya. Engine brake itu tadi sebenarnya gua udah bilang, cuman nggak kerekord. Gua praktekin dulu baru gua kasih tahu apa itu engine brake. Jadi engine brake itu seperti ini. Setelah kalian dengan RPM tinggi, apalagi di turunan, itu tanpa kalian rem,
mesin kalian akan otomatis ngerem sendiri. Yang kayak suara nah, itu adalah engine brake dari mesin kalian. Nah kan, gua nggak ngerem tapi kecepatannya turun. Jadi engine brake itu setiap kalian habis buka gas kencang, terus habis itu kalian lepas gasnya, nah otomatis mesin kalian itu akan ngerem dengan sendirinya. Jadi itulah engine brake yang memungkinkan kalian supaya lebih aman dalam berkendara. Jadi kalau kalian keturunan itu nggak langsung wong plong nyungsep ke jurang atau gimana gitu, nggak, karena ada engine brake itu. Cuman jangan terlalu bergantung sama engine brake juga. Jadi kalian tetap harus ngerem sedikit-sedikit lah. Rem itu penting sih. Jadi kalau engine brake itu kan udah pasti, dan kalian tambahin rem supaya pengeremannya lebih gimana ya? Lebih gigit lah. Jadi kalian bisa berhentinya itu lebih enak. Dan gak perlu khawatir karena di setiap gigi, entah itu gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya ada engine brake-nya. Cuman semakin kecil gigi kalian, misalnya 5, 4, 3, 2, 1, engine brake-nya akan semakin besar. Tapi ingat, jangan terlalu ngandalin engine brake. Rem tetap harus dipakai. Karena apa? Karena kalau cuma engine brake, bisa-bisa mesin kalian nanti rusak malahan. Kalau mesinnya jebol gimana? Kan kayak kasus-kasus yang biasanya orang bayar motor sampai limit gitu kan, biasanya bikin mesin jebol kan. Ya itu engine brake juga kayak gitu, kan hampir sama. Jadi mesinnya itu kayak di-push gitu, di-push buat lebih bekerja keras lah. Itulah intinya. Kalau pas waktu jalan juga, gue yakin nggak bakalan kesusahan kalian, karena yang susah itu di stop and go sama putar balik sih menurut gue. Tapi karena tadi sebenarnya gue udah bikin video putar balik, cuman nggak ke-record, dan alhasil ya udahlah, lain kali aja ya, di video-video berikutnya nanti gue selipin gitu. Tapi ingetin juga, dan karena gue juga masih pemula, ya gue juga masih belajar. Gue baru belajar motor kopling kan juga pakai ini motor. Jadi kalau ada kurang lebihnya gue minta maaf. Dan kalian yang lebih tahu bisa komentar di bawah supaya bisa jadi referensi buat gue juga, buat ilmu tambahan buat teman-teman juga. Dan mungkin cukup sekian videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga aktifin tombol lonceng di sebelah kanan tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari gua dan Pramoto Vlog. Sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Rame banget. Oh iya, ada sedikit tambahan. Kalian nggak perlu khawatir karena tutorial belajar naik motor kopling yang gua bilang tadi itu bisa kalian terapin di semua jenis motor kopling, entah itu naked, sport touring, atau off-road sekalipun. Dari yang mucil sampai yang moge, Harley Davidson sekalipun sama sih teorinya. Jadi ya udahlah, gitu aja. Oke.